Saat semua mata tertuju ke Greenland dan Iran, Amerika Serikat memainkan papan catur lainnya untuk menunjukkan kedikdayaan mereka di kancah global. Papan catur ini adalah Gaza. Tanggal 16 Januari 2026 lalu, Presiden Donald Trump mengumumkan resmi membentuk Dewan Perdamaian yang akan bertugas untuk memantau proses rekonstruksi Gaza pasca perang. Seakan membangun aliansi raksasa, Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk masuk dalam dewan. Padahal Putin selama ini menjadi musuh utama Eropa, bukan juga sobat karib Israel. Rusia pun tak mengkategorikan Hamas sebagai kelompok teroris. Langkah Trump ini mengirimkan sinyal bahaya bagi Tel Aviv. Israel seakan kehilangan power atau kendali mutlaknya untuk mengelola masa depan Gaza pasca perang. Trump bahkan tidak menyertakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam perencanaan awal dewan ini dan memilih menggandeng Qatar dan Turkiye yang ditentang Israel. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Trump? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Donald Trump mulai bergerak agresif dengan mengundang sejumlah pemimpin dunia untuk bergabung di Dewan Perdamaian sebagai negara pendiri. Fokus utama dewan ini adalah mengawasi demilitarisasi dan bangun kembali Gaza yang hancur setelah perang selama 2 tahun. Mengutip CNN, uniknya Trump menetapkan syarat yang tidak biasa. Kalau ingin menjadi anggota tetap, mereka harus membayar sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat alias sekitar 15,6 triliun rupiah. Klaimnya seluruh dana akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan visi Gaza. Nah, salah satu undangan yang paling menyita perhatian ditujukan kepada Kremlin. Undangan telah dikonfirmasi oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Senin 19 Januari 2026. Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы. Sekutu dekat Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, yang kerap dijuluki sebagai diktator terakhir di Eropa, turut diundang ke Dewan Perdamaian. Langkah ini mengindikasikan tidak ada lawan abadi jika hal itu menguntungkan kepentingan Amerika. Trump seakan ingin merangkul semua kekuatan besar, termasuk mereka yang sedang dijauhi oleh Barat untuk menunjukkan pengaruh hegemoninya. Konsekuensinya, gaya main Trump ini membuat posisi tawar Israel di Gedung Putih merosot tajam. Dengan mengajak Rusia mengurus Gaza, Trump tidak langsung membatasi keleluasaan militer dan politik Israel dalam menentukan nasib wilayah kantong tersebut. Kekhawatiran terbesar bagi Israel saat ini adalah susunan Dewan Perdamaian yang dianggap ramah terhadap faksi-faksi Palestina. Jerusalem Post melaporkan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak memberikan pemberitahuan awal kepada Netanyahu mengenai keterlibatan Qatar dan Turkiye sebagai anggota Dewan Eksekutif. Hal ini memicu kemarahan di lingkaran dalam kabinet Israel, mengingat selama ini Tel Aviv berulang kali menuduh kedua negara tersebut sebagai pendukung setia dan penyokong dana bagi Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di Parlemen Knesset pada Senin 19 Januari 2026 mengungkapkan kegelisahannya ini. Meski begitu, Netanyahu menyebut hal ini tak berpengaruh terhadap hubungan dekatnya dengan Presiden Trump maupun Gedung Putih. חיילים טורקיים וחיילים קטרים לא יהיו ברצועה. יש לנו ויכוח מסוים עם ידידינו בארצות הברית על הרכב מועצת היועצים, כך קוראים לזה, מועצת היועצים שתלווה את התהליכים בעזה. עכשיו, יש ויכוח, אני שם אותו כאן על הבמה, על הפודיום. כשמדובר באינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, אפשר להתווכח, אפשר לחדד את עמדתנו, ואגב, אפשר גם להגיע להסכמות. זה לא פוגם כהוא זה בקשר הקרוב שלי עם הנשיא טראמפ, גדול ידידינו בבית הלבן. Kekhawatiran itu berlipat ganda dengan munculnya nama Rusia. Berbeda dengan mayoritas negara barat, Rusia memiliki rekam jejak yang longgar terhadap Hamas.
Moskwa secara resmi tidak mengelompokkan Hamas sebagai kelompok teroris dan seringkali bertindak sebagai mediator bagi faksi-faksi Palestina. Para pemimpin senior Hamas tercatat pernah mengunjungi Moskwa tak lama setelah serangan 7 Oktober 2023. Analisis dari CNN menyoroti bahwa keterlibatan Putin akan menandai kembalinya Rusia secara dramatis ke panggung global setelah isolasi akibat perang Ukraina. Struktur kekuasaan yang diperkenalkan Trump untuk Gaza menyerupai sebuah dewan direksi perusahaan raksasa. Berdasarkan data yang dihimpun Al Jazeera, struktur ini terdiri dari 3 tingkatan kompleks yang menempatkan orang-orang kepercayaan Trump dan para pebisnis besar di puncak piramida pengambilan keputusan. Trump tak pegang kendali penuh dengan hak veto sebagai ketua dewan. Di tingkat teratas, Dewan Eksekutif diisi oleh nama-nama seperti Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, lalu menantu Trump Jared Kushner, miliarder Mark Rowan, dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Kehadiran pebisnis real estate seperti Witkoff dan Kushner memperkuat dugaan bahwa rekonstruksi Gaza akan diprioritaskan sebagai peluang bisnis properti daripada pemulihan hak kedaulatan politik Palestina. Sementara itu, warga Palestina ditempatkan pada tingkatan paling bawah sebagai tenaga teknokrat untuk urusan pelayanan kota lewat Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau NCAG. Analis politik yang berbasis di Gaza, Iyad Al-Kara menilai struktur ini sebagai bentuk marginalisasi yang ekstrim. Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh Donald Trump menandai pergeseran drastis dalam diplomasi Timur Tengah. Dengan mengundang Vladimir Putin dan merangkul Qatar serta Turkiye, Trump telah merobek aturan main lama yang biasanya memprioritaskan persetujuan mutlak Israel. Bagi Israel, undangan kepada Rusia dan pengabaian peran Netanyahu dalam penyusunan dewan adalah pukulan diplomatik yang telak. Hadirnya aktor-aktor yang tidak menganggap Hamas sebagai teroris di dalam badan pengambil keputusan tertinggi memberikan ketidakpastian keamanan bagi Tel Aviv. Pada akhirnya Israel perlu punya strategi baru untuk bisa terus menjadi aktor penting menembus dominasi Amerika dalam proyek Gaza baru. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.